ini wabil khusus. Semoga ini menjadi ladang amal yang terbaik bagi kita manakala kita akan bertemu dengan Rabb-Nya insyaallah. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada qudwatul ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ini ke dalam jalan Tuhannya insyaallah. Baik, kita akan memulai acara Nuzulul Quran malam ini diawali dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita, anak dari Ustadz Teguh Muhammad Arkan Abiyun, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185, 86 dan surat apa Abiyun? Al-Qadar. Al-Qadar, masyaallah. Tafadhal masykuran kepada ananda Arkan Abiyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ananda Arkan Abiyun yang telah membacakan Al-Quran sebagai pembuka di acara ini. Semoga insya Allah kita yang mendengarkan dan beliau yang membaca mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara kita lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Aulia Abdul Fattah selaku Ketua Kaderisasi PKS Bojongsari. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam
wa ayyad binasrihi wa ja'alana minal muslimin mu'minin al-mutahhirin. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabi wa fillah kader keadilan sejahtera Bojong Sari yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini di malam nuzul Quran sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bermuajahah dalam agenda Ramadan yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera Bojong Sari. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di malam hari ini jadi wasilah semakin kokohnya kita dalam perjalanan dakwah di Bojong Sari khususnya. Shalawat serta salam mudah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, orang-orang yang istiqomah sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua masuk orang-orang yang akan mendapatkan dari Rasulullah, insyaallah. Ibati fillah rahimakumullah, ingin Anda sampaikan jazakumullah khairan katsir kepada Ustadzna Ustadz Suket yang telah samai kita semua untuk menyusul Al-Quran ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau hari ini menguatkan motivasi kita berta'amul dengan Al-Quran, tidak sebatas pada membaca, tetapi juga mengkaji, pelajari, dan mengamalkan. Mudah-mudahan nanti yang beliau akan menguatkan azam kita untuk menegakkan kalimatullah, syariat Allah di muka bumi ini, wabil khusus di Indonesia dan katsira pada Ramadan yang dengan sabar terus menghadirkan agenda-agenda kegiatan yang menyemarakkan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan upaya dari semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala lipat ganda. Ikhwati fillah rahimakumullah, penting bagi kita semua oleh karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran dan puasa itu kelak di yaumil akhir menjadi syafaat bagi kita semua. Maka penting juga bagi kita akhirnya bulan suci Ramadan ini memaksimalkan diri untuk berta'amul, interaksi, memaksimalkan diri untuk selalu dan kita juga dengan cara baca, kemudian pelajari, menelaah secara perlahan kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan betul-betul Al-Qur'an manfaat untuk kita semua dan menjadi hamba-hamba syafaat itu insyaallah. Demikian yang Anda sampaikan, mudah-mudahan kita semua simak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ustaz Sukari nanti, sehingga menjadi bekalan menuntaskan Ramadan tahun ini, dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaqum bi rabbika la takunanna minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Aulia yang sudah menyampaikan sambutannya untuk kita semua, mengingatkan kita untuk berta'amul Al-Quran lebih kuat lagi di Ramadan kali ini,
dan menjadikan Ramadan sebagai bulan Quran insya Allah. Nah, selanjutnya sudah berapa orang yang hadir ya? Ada 20-an lebih ya? 29 selanjutnya, Ustaz. alhamdulillah. Kita simak bersama-sama taujih yang akan disampaikan oleh Gurunda Al-Ustadz Syukri Abdullah MBA. Tafadhal masykuran dengan segala hormat dan waktunya. Monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa fi ayatil ukhra qala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihat an lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawwiru buyutakum bi tilawatil Qur'an was shalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman ikhwati fillah rahimakumullah, wabil khusus kita Ustaz Aulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur saya kepada Allah di malam yang penuh barokah ini, Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim dengan antum semua manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, tetap kita semua bersyukur kepada Allah ya, meskipun suasananya masih dalam pandemi COVID-19, tapi Allah masih memberikan kita kesehatan, keimanan, dan aktivitas kita ta'lim meskipun lewat webinar seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyukan kita, khidmat kita, dan tentunya pahala yang akan memperberat timbangan kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Berbicara tentang nuzulul Quran, saya ingin mengawali dengan roadmap sejarah kehidupan umat manusia, di mana kita akhirnya memang betul-betul harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diturunkannya Al-Qur'an kepada kita umat manusia secara keseluruhan. Kalau kita membaca, melihat, mendengar kisah sejarah tentang kehidupan di bumi sebelum adanya manusia, yakni bumi pernah dihuni oleh sekelompok makhluk yang bernama Banul Jan, anak keturunan jin. Mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini dengan tanpa adanya pendampingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hidup sepenuhnya bergantung kepada arahan hawa nafsu. Dan dampak yang terjadi adalah kehancuran, mulai dari perselisihan, pertengkaran, peperangan, pertumpahan darah, pembunuhan, dan lain sebagainya. Singkat cerita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menarik begitu ya, nikmat kepada Banul Jan di muka bumi ini dan digantikan dengan anak keturunan Adam, yang kita umat manusia. Umat manusia dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala pendampingnya berupa wahyu yang disampaikan melalui para nabi dan rasul dari kalangan kita umat manusia, sehingga manusia hidup terbimbing. Namun ada masa rentang waktu di mana umat manusia itu terlepas juga dari bimbingan wahyu, khususnya tahun 300 Masehi itu puncaknya, atau 0 Masehi dulu gitu ya. Semenjak Nabi Isa alaihissalam wafat
sampai kira-kira tahun 600 Masehi, itu umat manusia hidup kosong dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di muka bumi ini tidak ada wahyu. Kalaupun ada, itu hanya di wilayah Syam saja. Di kota Mekah saja khususnya, tempat di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dulu juga menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Hajar dan Ismail kira-kira di tahun 1800 sebelum Masehi di Baitul Haram yang saat itu masih berupa gurun tandus. Katakanlah semenjak tahun 1800 Masehi sampai 0 Masehi, sebelum Masehi sampai 0 Masehi, itu umat manusia masih hidup dalam bimbingan warisan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namun semenjak itu, ya mulai dari 0 Masehi sampai 300 Masehi, kosong dari kenabian, bahkan sampai 600 Masehi, dunia kosong dari kenabian. Maka fenomena yang terjadi adalah kemudian manusia tidak bisa membedakan bainal haq wal batil. Tidak bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Manusia tidak kenal apa itu hukum dan syariat. Manusia tidak tahu apa itu tentang dunia atau hakikat dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Maka Allah kemudian menurunkan Al-Quran. Contoh yang paling simpel, yang paling sederhana yang terjadi di kota Mekah, di era ketika tidak ada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam bab perkawinan saja mengalami kekacauan yang cukup akut. Paling tidak sejarah mencatat kalau kita melihat di fikih Sabik, ya fikih sunnah karya Ustaz Said Sabik, pada bab munakahat misalnya, itu ada 3 model perkawinan di masa jahiliyah sebelum Al-Quran diturunkan. Dan manusia tidak bisa membedakan dari 3 ini mana yang hak, mana yang batil. Contoh, yang pertama model perkawinan rabi. Model perkawinan rabi ini adalah model perkawinan di mana ketika seorang wanita dia sudah siap untuk menikah, maka dia akan pasang tanda di gang yang menuju rumahnya. Ketika tanda ini dilihat oleh seorang pemuda, pemuda ini akan mengumpulkan beberapa temannya yang lain, kemudian mereka grouping. Satu grup maksimal 10 orang. Itu ada aturannya juga tuh. Nah, 10 orang inilah yang kemudian nanti malam mereka akan bertamu ke rumah sang gadis, kemudian menggauli gadis ini secara bergiliran, tidak rebutan. Budaya antrik saat itu juga cukup bagus, dijalankan dengan baik. Nah, setelah mereka menggilir sang wanita, kemudian mereka akan saweran. Yang tidak mau saweran meskipun bawa uang, maka dibilang bakhil, pelit. Tapi kalau yang saweran, dibilang dermawan. Singkat cerita, setelah waktu berlalu, sehingga sang gadis melahirkan bayinya, maka 10 pemuda ini akan kembali dipanggil oleh dukun kampung, dikumpulkan di hadapan sang gadis. Lantas, sang gadis ini dipinta untuk mencermati satu persatu. Setelah selesai, kemudian pilih salah satu dari pria yang telah menggaulinya kira-kira 8 atau 9 bulan yang lalu, untuk dipinta bertanggung jawab. Ia menjadi suami dari sang gadis, sekaligus juga ia menjadi bapak dari sang jabang bayi, meskipun bisa jadi bayi itu bukan buah sperma dia, tapi pria yang ditunjuk pun secara gentleman, dia akan mengatakan, siap, saya bertanggung jawab. Bercampurlah di sini budaya antara yang baik dengan yang buruk. Ya, kita mengatakan bahwa satu wanita digilir dengan 10 pria, pasti kita akan mengatakan buruk. Kenapa kita mengatakan buruk? Karena kita tahu dari hukum Al-Quran. Dulu di masa jahiliyah perbuatan itu sah-sah saja, tapi bercampur jadinya antara yang baik dengan yang buruk. Sikap bertanggung jawab itu baik, sikap dermawan itu baik, tapi dermawan untuk sebuah keburukan. Bertanggung jawab dari akibat sebuah perbuatan keburukan. Dengan tidak adanya Al-Quran, maka mereka memandang perbuatan itu adalah perbuatan yang sah saja, yang halal-halal saja, no problemo. Memang budaya mengatakan demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya perkawinan gadai. Jika sepasang suami istri sudah menikah, kemudian sekian lama belum dikaruniai keturunan, maka sang istri selepas dia menstruasi, dia akan bilang kepada suaminya bahwa dia sudah suci, sudah bersih. Tapi kata sang istri, saya mau ke pria itu, Mas, untuk memperbaiki keturunan. Pria itu tajir dan cute. Itu respon sang suami, bukan marah, bukan keberatan. Sang suami malah senang. Oh, bagus kalau begitu. Ayo, saya yang antar.
seorang suami mengantar istrinya dititipkan kepada pria lain yang tetangganya itu untuk dihamili. Dan kelak ketika sudah ketahuan istrinya hamil, baru sang suami akan mengambilnya dengan cara menebusnya. Maka perkawinan ini disebut perkawinan gadai. Jika model perkawinan ini ditanyakan kepada kita sekarang ini, baik apa buruk? Pasti kita akan mengatakan buruk. Kata siapa? Kata Al-Quran, kata Islam. Dulu di tahun itu, 600 Masehi ke bawah sana, itu perbuatan biasa-biasa saja. Yang namanya memperbaiki keturunan, maka seorang wanita boleh dititipkan kepada seorang pria untuk memperbaiki keturunan, yakni dengan cara dihamili oleh pria itu. Yang ketiga, model perkawinan wali. Perkawinan ini yakni perkawinan dengan cara jika seorang gadis sudah siap untuk menikah, maka seorang pria yang berminat kepada gadis ini akan datang kepada walinya untuk melamarnya, kemudian menikahinya. Ada 3 model seperti ini, dan kalau dikatakan kepada kita apakah model perwalian itu baik, kita sepakat mengatakan pasti baik. Maka pertanyaannya, baik kata siapa? Kita akan mengatakan itu kata Al-Quran. Makanya di tahun 300 sampai 600 Masehi, puncak di mana kejahilian itu begitu mendera kehidupan umat manusia, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan hukum model-model perkawinan yang ada. Ternyata 2 model perkawinan di atas, rabi dan gadai, dihapuskan. Dan Islam menetapkan itu adalah sebuah keburukan, itu adalah sebuah kemaksiatan. Sedangkan perkawinan wali itu diadopsi oleh Islam. Dan inilah yang hak. Dari situlah kita jadi paham yang namanya hukum. Tanpa Al-Quran, maka kita tidak akan pernah kenal yang namanya bainal haq wal batil. Tanpa adanya Al-Quran, kita tidak akan pernah kenal yang namanya peraturan ataupun urakan. Tanpa adanya Al-Quran, kita tidak pernah kenal yang namanya mandi, istinja, dan lain sebagainya. Nah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita berupa Al-Quran. Makanya di Al-Baqarah 185 Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kenapa? Karena sebelumnya manusia hidup tanpa adanya petunjuk. Sekaligus memberikan penjelasan dari petunjuk-petunjuk hidup yang ada. Ngambil case sampelnya dari model perkawinan tadi saja, maka kita menjadi tahu bahwa dengan Al-Quran didudukkan kedudukan hukumnya, maka perkawinan rabi dan gadai adalah perkawinan yang haram, yang harus ditinggalkan. Sementara perkawinan wali inilah perkawinan yang dijalankan. Makanya Allah menutupnya dalam ayat ini dengan kalimat wal furqan, sekaligus pembeda. Dan memang nanti berbeda orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dengan yang tidak, itu juga nanti akan berbeda. Nah, di ayat yang lain surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah membangkitkan seorang rasul di tengah umat yang ummi di antara mereka. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatih, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa mereka, mempertajam mata batin mereka, mempertajam kesucian jiwa mereka. Setelah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk mengajarkan kepada mereka isi dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sebelum itu mereka sungguh hidup dalam kesesatan yang nyata senyata-nyatanya. Pada saat lain kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 9, dan ini menjadi busra buat kita semua. Allah menyebutnya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan hidup yang lebih lurus. Kita masih ngambil case-nya yang paling simpel tadi pada model perkawinan saja dulu. Ya, Allah menyebutnya
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk pada jalan hidup yang lebih lurus. Nah, lebih lurus itu apa? Tadi dari 3 model perkawinan, perkawinan rabi, perkawinan gade, itu rusak, ya tidak lurus. Ya, tapi perkawinan wali inilah yang lurus. Secara nasab perkawinan wali jelas. Ini anak siapa? Bapaknya siapa? Binya kemana? Tapi kalau perkawinan gade dan perkawinan rabi, jadi tidak jelas. Dia 10 orang menggauli 1 orang wanita, kemudian hamil. Hamilnya tidak ketahuan itu anak siapa. Ya, tahu-tahu bapaknya diambil. Kalau dalam pendaur ulangan acara entertain tempo hari ada spesifik membuat acara namanya Take Him Out. Padahal itu acara jahiliyah. Celakanya acara itu bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah sampai miliaran rupiah dari sponsor. Kenapa? Penontonnya yang mayoritas muslim gegap gempita menyaksikan acara itu gitu ya. Kita dikembalikan kepada ala kehidupan jahiliyah. Nah, perkawinan wali ini kemudian yang lurus. Ya, makanya Allah menyebutnya ya inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan ternyata tidak sampai di sini. Wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira. Dan juga memberikan berita gembira bagi orang-orang beriman yang beramal soleh. Amal soleh adalah amal yang didasarkan kepada nilai-nilai Al-Quran. Amal yang sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Sehingga mereka, kalau di masa Rasulullah SAW, seorang ulama menyebutnya Al-Qur'anu yamshi fil ardh. Mereka menjadi Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Al-Quran yang berjalan di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak mereka akan mendapatkan ajran karimah, akan mendapatkan ganjaran yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita lihat gitu ya, buah interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Kalau di surah Al-Jumu'ah ayat 2 disebutkan wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka, untuk mempertajam mata batin mereka. Maka buah ta'amul ma'al Quran dari yang kita lakukan ini mestinya melahirkan ketajaman pada 3 dimensi yang ada di dalam diri kita. Saya menyebutnya dimensi spiritual, dimensi intelektual, dan dimensi sosial. 3 dimensi ini mestinya betul-betul memancar ya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari tadabur, kemudian tafahum, sampai kemudian ya ta'amul dalam bentuk beramal bersama dengan Al-Quranul Karim. Makanya Rasulullah menyebutnya nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassadah. Ya, pertajam keterangan, kecahayaan, sinar pancaran rumah-rumah tangga kalian dengan tilawatil Quran dan salat. Ya, jadi nawwir ini adalah cahaya yang sangat terang, cahaya yang memancar, cahaya yang sharpening begitu, yang tajam. Nah, pertajam dengan kita membaca Al-Quran mestinya pertama yang muncul adalah ketajaman spiritualitas kita. Ya, ketajaman spiritualitas ini bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah kita akan mampu, ingat tadi ada kata Al-Furqan gitu ya, kita mampu membedakan. Bukti bahwa kita memiliki ketajaman spiritualitas adalah ketika antara nilai-nilai keimanan dengan nilai-nilai duniawi bertemu, maka kemudian kita mampu memenangkan suara nilai-nilai keimanan. Meskipun bisa jadi pada saat itu kita akan rugi karena nilai materi menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Tetapi karena Al-Quran menyebutkan ya, wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira atau karima, nanti bisa dicek lagi ya, mungkin saya agak keliru tuh nyebut di akhir ayatnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa ada pahala yang baik, pahala yang besar untuk mereka, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Jadi ketika amal solehnya adalah mengedepankan keimanan di atas nilai-nilai materi, insya Allah Allah akan memberikan kompensasi yang itu meskipun bukan menjadi target, bukan menjadi ikhtiar utama atau tujuan ikhtiar utama, tetapi bisa dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan menghadirkan.
Kalau kita lihat dalam sejarah, misalnya bagaimana seorang gadis penjual susu yang di tengah malam buta ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang inspeksi ke rumah-rumah penduduk. Langkah beliau terhenti di hadapan sebuah rumah tua yang dindingnya adalah anyaman bambu, kalau di kita begitu gitu ya. Kalau di sana ya mungkin papan-papan, sehingga terdengar jelas dialog yang terjadi di balik dinding rumah itu. Di sana seorang ibu sedang bilang kepada anak gadisnya, "Nah, tolong ambilkan air beberapa gayung. Buat apa, Bu? Buat nambahin volume susu kita. Soalnya musim kemarau begini, perolehan perahan susu kita hari ini sedikit. Ibu ingin agar volumenya sama dengan hari-hari yang lalu." Kata si gadis, "Bu, apa Ibu belum pernah dengar himbauan Amirul Mukminin tentang pedagang susu?" "Himbauan apa itu?" "Pedagang susu tidak boleh, Bu, mengoplos dengan air." Kata ibunya, "Alah, Amirul Mukminin, mana tahu penderitaan kita. Paling tengah malam seperti ini, nah, beliau sedang tidur di rumahnya. Mana tahu dia persoalan kita yang pedih seperti ini." Tapi apa kata sang anak? "Bu, bisa saja Amirul Mukminin malam hari ini tidur, tapi Allah Tuhan kita, Tuhan Amirul Mukminin tidak tidur. Maaf, Bu, saya tidak bisa menjalankan apa yang Ibu maui." Bergetar Amirul Mukminin di luar rumah itu. Langsung beliau pulang, dikumpulkan anak-anak laki-lakinya, ditanya satu persatu, "Siapa di antara kalian yang sudah siap menikah sekarang?" Abdullah jawab, "Saya ayah siap menikah." "Kalau begitu, nak, mari kita panggul gandum. Kita datang ke rumah seorang gadis baik, gadis yang jujur. Yuk kita lamar dia jadi istri kamu." Ya, sampai di rumah sang ibu pemerah susu. Yang begitu pintunya dibuka, jegrek. Wah, ibunya kaget. Yang datang Amirul Mukminin, dan dia udah feeling, apakah Tuhan mendengar semuanya semalam? Kata Amirul Mukminin, "Iya, saya mendengar semuanya, Bu." "Oh, maafkan kami, Tuhan. Jangan hukum kami, Tuhan." Kata Amirul Mukminin, "Tenang, Bu, don't worry, be happy. La tahzan, jangan takut, Bu. Saya datang ke sini bukan untuk menghukum Ibu. Justru saya datang ke sini untuk melamar anak gadis. Dia menjadi anak yang jujur, the best, Bu. Saya lamar dia nih, anak saya." Ibunya nangisnya makin jadi. Tapi kali ini tangisnya sedikit berbeda, agak lebay dikit. Dia nangis sambil cubit-cubit pipinya. "Oh, mimpikah saya? Mimpikah saya?" Kata Amirul Mukminin, "Nggak mimpi, Bu, ini nyata." Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelisih janjinya. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka ada pahala yang mulia, ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga pedagang susu ini semula untuk makan saja payah. Kali ini makanan berlimpah ruah. Kemarin dia dianggap kelompok manusia kelas rendahan. Kali ini hidupnya penuh dengan kehormatan. Kenapa? Orang biasa berbesan dengan Amirul Mukminin, pejabat negara. Allah bisa saja memberikan hal yang lebih baik dari itu semua. Maka dari kisah ini pun sejarah mencatat, konon nanti lahir anaknya yang bernama Abdul Aziz, dan dari Abdul Aziz inilah lahir lagi anaknya yang bernama Umar. Umar bin Abdul Aziz ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Amirul Mukminin, berkah dari keluarga yang spiritualitasnya bagus tadi itu, maka Allah pun memberkahi kepemimpinannya. Dalam kurun waktu 22 bulan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, seluruh dunia Islam dalam keadaan makmur, tidak ada mustahik, zakat, infak, sedekah. Nah, ini ketajaman spiritual, buah dari ta'ammul ma'al Quran. Buah kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat ya spiritualitas kita memancar, kemampuan membedakan al-haq dengan al-batil dalam sebutan al-furqan itu akan dimiliki oleh kita. Yang kedua adalah ketajaman intelektual. Ya, ketika Nabi menyebutkan nawihu buyutakum bi tilawatil Quran was shalah, tajamkanlah
terangnya cahaya rumah kamu itu dengan tilawatil Quran dan sholat. Ya, maka ada ketajaman intelektual. Yakni di surah Jumu'ah ayat 2 tadi, ketika setelah Allah menyebutkan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'alu sallallahu alaihi wasallam. Buat interaksi dengan Al-Quran akhirnya melahirkan intelektual tajam, intelektual yang cerdas. Wujud adalah mengatasi kebuntuan komunikasi. Sebab dalam interaksi sosial, ketika kita melakukan komunikasi dengan orang-orang atau lawan bicara kita itu, potensi terjadinya komunikasi lawan bicara kita itu maksud bisa jadi lawan bicara kita nangkapnya A kecil. Atau sebaliknya, maksud kita A, dia nangkapnya Z. Dia memberi umpannya D misalnya. Orang-orang yang intelektualitasnya cerdas, buat interaksi dengan Al-Quranul Karim, maka ia akan mampu mencari solusi dari kebuntuan komunikasi itu. Bagaimana caranya? Ia akan menjadikan komunikasinya ini adalah alat untuk menyatukan, bukan mencerai berai. Untuk menjahit, bukan menggunting. Merangkul, bukan memukul. Maka ketika berinteraksi sosial, melakukan komunikasi, ia akan mampu menjalin komunikasi yang harmonis. Saya sering menyontohkannya dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, seorang istri, dia udah seharian lelah bekerja di rumah, mulai dari nyapu, ngepel, nyuci, jemur, ngangkat jemuran, nyetrika, belanja, semuanya dikerjakan semua. Akhirnya ketika tiba jam suaminya mau pulang makan, dia hanya bisa menyajikan sayur bening. Penyajiannya tentu dengan perasaan ini pengabdian, ini penuh cinta kasih dan sayang, mencari ridho Allah, melayani suami. Begitu sayurnya disajikan, suaminya nanya, Bu, cuman sayur bening. Pertanyaannya sebenarnya datar-datar saja. Isi pertanyaannya juga sebenarnya normal-normal saja. Suami cuma nanya, Bu, cuman sayur bening. Tapi karena sang istri sudah capek, sudah lelah, bisa saja dia menangkap pertanyaan ini adalah komplain. Dengan kata lain mempertanyakan gitu ya. Karyanya dipertanyakan. Maka disinilah kecerdasan seorang istri diuji. Apakah dia mampu membuktikan dirinya adalah ahlul Quran yang sudah disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditambah dengan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah sebaliknya ta'amul ma'al Qur'annya perlu diperbaiki. Maka sangat dipengaruhi bagaimana nanti isi jawaban wanita itu. Jawaban wanita yang akalnya cerdas, buah dari interaksi dengan Al-Quran, jawabannya pasti adalah jawaban yang solutif, jawaban yang mampu memecah kebuntuan komunikasi, jawaban yang merangkul bukan memukul, menjahit bukan menggunting, menyatukan bukan mencerai-beraikan. Sehingga isi jawabannya adalah ketika sang suami bertanya, Bu, cuman sayur bening. Istri yang cerdas dia akan menjawab, iya sayang, sebening cintaku padamu. Suami manapun diberi jawaban seperti itu, dia akan tertawa meskipun mungkin di dalam hatinya. Kenapa? Karena jawabannya merangkul. Tapi coba, walaupun istrinya ahlul Quran dalam arti sering membaca Quran gitu ya, tetapi kemudian intelektualitasnya belum dipancarkan kekuatan cahaya Al-Qurannya. Begitu sudah capek, dipertanyakan karyanya, bisa jadi yang keluar emosinya. Bu, cuman sayur bening. Mau kayak apa lagi? Bukannya bersyukur, mau makan enak, ngasih uang belanja berapa? Tambahin dong. Nah, ribut atau kalau begitu. Ketika ahlul Quran berbicaranya itu merangkul, bukan memukul. Demikian juga suaminya. Ketika dia dapatkan masakan istrinya tidak enak, pada cecapan pertama dirasa
enak begitu, kecerdasan intelektual Qur'annya akan diuji. Apakah diam-diam dia akan menguasai istrinya melalui jadi pindahkan ke kantong plastik kemudian taruh di kolong meja. Apa yang mana? Kalau suami yang cerdas, Al-Qur'annya betul berfungsi mempertajam intelektualitasnya di hadapan sang istri, dia akan berikhtiar melahap semua masakan itu. Meskipun kunyahannya hanya 2 kali kunyahan. Kenapa begitu? Karena dia ingin menyenangkan hati istrinya. Dan istri ketika masakannya dimakan oleh suami, dia merasa penampilannya sangat baik. Dia akan sangat senang sekali. Kalau istri sudah senang, biasanya hatinya akan merekah. Kalau hatinya sudah merekah, biasanya dia akan nanya, gimana Pak, masakan ibu enak? Suami yang cerdas dengan Al-Quran, dia akan menjawab, bukan hanya enak, Bu, lezat. Istrinya ketawa. Beneran ya? Kok lezat sih ya? Padahal ibu lupa ngasih garam ya. Bumbu juga lupa naro, apa-apa mahal. Bingung akhirnya nggak dikasih garam. Kok ayah bisa bilang masakan ibu lezat ya? Ayah ngejek ya? Suami yang cerdas berdasarkan Quran, dia akan bilang, ayah tahu itu semua, tapi ibu perlu tahu, masakan ibu model apapun kalau selalu lezat karena ada bumbu cinta di dalam. Istri manapun mendengar jawaban suami seperti itu pasti dia mes-mes. Gak akan ada yang namanya kemarahan, gak akan ada yang namanya komunikasi yang buntu. Kenapa? Karena intelektualitasnya cerdas. Mereka sudah mendapatkan nur Al-Quran. Benar, Rasulullah menekankan kepada kita, Nawwiru yutakum bi tilawatil Quran wassalat. Terangilah rumah tanggamu. Pertanjam terang cahaya rumah tangga kamu itu dengan Al-Quran dan as-salat. Sebaliknya Nabi menyebutkan, la taj'al buyutakum maqburatun. Jangan sekali-kali kamu jadikan rumah tanggamu seperti kuburan. Nah ini bawaannya marah mulu, ngambek mulu, dim-diman mulu, sepi senyap. Udah gitu memang gak ada bacaan Al-Quran. Sehingga gak ada berkah cahaya yang mampu mempertajam intelektualitas mereka. Yang ketiga, mungkin yang terakhir, kalau nanti ada ya sharing atau tanya jawab barangkali. Yang ketiga adalah ketajaman sosial. Ya, dengan kita membaca Al-Qur'anul Karim, mestinya ketajaman sosial kita itu bertumbuh. Analisa sosial kita semakin memancar sehingga kita tahu harus berbuat apa nih keberadaan kita di tengah masyarakat kita. Apa yang kira-kira tidak beres, dia akan bertindak membereskan apa yang ada di tengah masyarakat itu. Kalau Nabi menyebutnya nanti adalah afsus salam wa'id amuqa'am. Mereka akan menjadi orang-orang yang gemar mendamaikan kehidupan masyarakat di sekelilingnya, sekaligus gemar memberikan makan kepada orang-orang yang berkebutuhan. Kalau di Al-Bayyinah misalnya Allah menggambarkan bagaimana pola hidup ya hedonis masyarakat Mekah di tahun 300 sampai 600 Masehi itu gitu ya. Meskipun saat itu bisa jadi belum ada istilah hedonis, belum ada istilah materialistis, belum ada istilah kapitalisme sebagainya, tapi rona kehidupan materialisme yang mengarah kepada hedonisme itu sangat banyak disindir oleh Al-Qur'an. Nanti di ayat 11 sampai 12 surah Al-Balad, maaf ya, surah Al-Balad itu Allah menyebutnya falaq tahtal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah faqur aqabah. Au id'amu fi yawmin masrabah. Yatimang dan makrobah au miskinan dan makrobah. Akan tetapi mereka enggan untuk menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apa itu jalan yang mendaki lagi sukar? Yakni engkau memerdekakan budak. Engkau memberikan makan di hari kelaparan kepada anak yatim yang dekat hubungan kerabatnya, atau kepada orang miskin yang jatuh miskin. Nah, ada orang udah miskin jatuh miskin. Orang tadinya karyawan tetap, tapi upahnya di bawah UMR, kan cukup untuk makan. Hari ini pandemi dipecat, udah makin miskin, dia kerja serabutan asal ada, yang penting nggak mati, yang penting nggak minta-minta. Nah itu hari yang sukar.
Al-Quran membicarakan tentang hal ini. Ya, bukti bahwa interaksi kita dengan Al-Quran mampu menjadikan Al-Quran sebagai macam interaksi sosial kita adalah kita mampu aksus salam wa it'amut ta'am, menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, prinsip hidup mereka adalah eudemonis, bukan hedonis. Kalau hedonis itu benalu, dia hidup di dunia mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadinya, kemudian dipamerkan dalam bentuk kemewahan. Kita menyebutnya glamor. Tapi eudemonis adalah mereka orang yang mengambil manfaat dalam kehidupan dunia, diambil secukupnya untuk kepentingan dirinya, selebihnya ia tebar untuk menjadi manfaat. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, makanya kemudian khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Orang-orang yang disebut sebagai Al-Quran yamshil adalah orang-orang yang dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Ya, tidak ada rasa gengsi untuk berbaur dengan masyarakat dalam rangka memperbaiki keadaan mereka. Kalau kita merujuk pada sejarah di lapangan, kemudian untuk menjalankan tugas sebagai imam dan khatib misalnya di sudut lapangan, juga mendapatkan ada seorang anak tanpa baju, hanya pakai kancut, sedang menangis, kemudian dikubutin oleh teman-temannya yang sedang membuli. Rasulullah menghampiri anak itu, ya setelah disapa, kemudian ditanya, kenapa kamu menangis? Kata anak ini, aku nangis karena teman-teman aku membuli aku. Emang kenapa kamu dibully? Karena hari Lebaran begini mereka punya baju baru, aku nggak punya baju baru. Kenapa kamu nggak punya baju baru? Kan aku yatim, bapakku mati. Oh, kamu mau menjadikan Hasan Hussein sebagai saudara kamu? Anak ini masih menunduk, mengatakan mau. Kamu mau menjadikan Fatimah sebagai kakak kamu? Mau. Kamu mau menjadikan Muhammad Rasulullah sebagai bapak kamu? Baru anak ini dongak. Padahal Rasulullah dari tadi sudah jongkok. Karena anak ini nunduk, dia nggak lihat siapa yang datang. Begitu dongak, dilihat di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Anak ini spontan menjawab, mau. Begitu anak ini bilang mau, meskipun dalam keadaan kotor seperti itu, tanpa ada perasaan jijik dan geli, Rasulullah langsung membopong anak itu dibawa pulang. Sampai rumah dipintakan kepada Fatimah untuk mandikan, menggantikan pakaiannya, memberi makan. Dan setelah itu baru dibawa lagi ke lapangan. Kalau tadi dari lapangan dibawa ke rumah gendong, kali ini dari rumah ke lapangan nggak mau lagi digendong, dia maunya digandeng. Jalannya lebih tegak. Kalau tadi nangis, ini sumringah. Begitu sedekat lapangan, dilepaskan gandengan tangannya dari Rasulullah. Dia hampiri teman-temannya yang tadi membulinya. Begitu sampai di sana, teman-temannya yang tadi membuli berbalik memandang penuh kekaguman. Teman-temannya lantas bertanya, ih, ini kan kamu yang tadi nangis. Iya, kan tadi kamu kotor nggak pakai baju. Iya, kok baju kamu sekarang bagus? Kata teman-temannya heboh. Apa kata sang anak? Iya, aku udah punya baju baru. Soalnya kan sekarang aku sudah punya bapak lagi. Wah, siapa bapak kamu? Bapak aku. Bapak aku sekarang Rasulullah dong. Teman-temannya yang tadi ngebully sekarang nangis. Oh, coba bapak kita mati ya. Kan kita bisa punya ayah Rasulullah. Anak yang tadinya terpuruk, kali ini bangkit. Kenapa? Aksus salam ba'id al-muta'am. Didamaikan kegalauan hatinya oleh Rasulullah SAW. Dikasih makan sehingga dia punya kekuatan dan kehormatan. Inilah ya beberapa poin yang harus kita perhatikan ya sebagai bagian dari muhasabah kita di Nuzulul Quran seperti sekarang ini. Apakah tilawatil Quran kita sudah sampai pada tingkat betul-betul mempertajam spiritual, intelektual, dan sosial kita, ataukah memang perlu peningkatan dan perbaikan-perbaikan? Senyapa masih ada kesempatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan
untuk lebih memancarkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, menuju pukul 2 wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya satu ikhwan dan satu akhwat. Tafadhol yang mau menanyakan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Tafadhol. Pak Syahrul. Boleh, Ustaz. Tafadhol Pak Syahrul. Mungkin kemarin kan saya udah, mungkin yang lain nggak apa-apa. Ada yang lain nih, Pak Syahrul memberikan kesempatan ke yang lain ini. Silakan. Kalau nggak ada baru Ana. Pian Serua. Siapa nih yang mau bertanya, monggo? Wah, ini rezekinya Pak Syahrul nih. Fadhil Pak Syahrul. Lanjut Pak Syahrul, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ahlan. Tadi ya, ini Syahrul dari Dumik Ustaz. Salam kenal. Ahlan. Tadi menyinggung Umar bin Abdul Aziz itu di zaman Bani Umayyah 22 bulan sudah bisa memakmurkan dan luar biasa. Padahal Al-Quran yang dibaca dan yang diturunkan waktu itu Al-Quran yang kita baca sekarang juga. Tapi keadaannya bisa berbeda, luar biasa perbedaannya. Padahal dulu belum ada lulusan LC, termasuk Ustadz LC, karena sekali itu lulusan LC itu. Belum lagi lulusan dari Arab, dari Mekah, Madinah, Yaman, bahkan dari perguruan tinggi Islam pun banyak di negeri maupun swasta. Tapi ada semacam perbedaan yang luar biasa. Yaitu tadi, padahal Quran yang kita baca, ya Quran itu juga yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz. Apa yang membedakan dan bisa jauh panggang dari api yang kita rasakan sekarang ini, Sat? Itu aja, Sat. Sedikit. Mohon maaf ini gaya bicara saya emang kadang berapi-api kayak begini. Bukan berarti hal-hal ya apa dah kalau saya kurang adab gitu, Sat. Syukran, Sat ya. Apa nanti? Kira mau langsung atau mau ditambah satu lagi nih pertanyaannya? Langsung nih boleh satu-satu biar nggak lupa. Fadhil. Pertama tentang gaya antum akhi, aneh demen dengan itu. Kan harus ada yang kayak Umar sama Hamzah. Kalau semuanya kayak Abu Bakar sama Utsman ya lepas nanti aktivitas kita. Jadi antum adalah suplemen dalam forum ini. Nah, apa yang membedakannya? Kalau sejauh yang saya tangkap sih, yang membedakannya memang pada semangat dan aktualisasi ruh Al-Quran itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu bicara pada sosok Umar bin Abdul Aziz, dan ini mestinya memang menjadi inspirasi kita, Umar bin Abdul Aziz betul-betul mengedepankan nilai-nilai ukhrawi dalam menjalankan aktivitas duniawinya, menjadikan dunia sebagai wasilah itu betulan ada. Contohnya apa? Ketika beliau baru pertama kali dilantik, maka gerakan pembangunan pertama adalah pengetatan ikat pinggang anggota keluarga. Sejarah mencatat bahwa di malam hari setelah Sejak Haji dilantik, ada beberapa fenomena. Yang pertama adalah dia panggil istrinya yang hari itu masih glamor, memakai dandanan dari perhiasan emas, permata, berlian yang gemerlap. Dibilang, sini sayang, saya mau bilang, semua yang kamu pakai itu dari keluarga Abdul Malik, itu sebenarnya punya Baitul Mal, punya rakyat. Sekarang aku adalah khalifah kamu, Amirul Mukminin kamu. Meskipun aku juga adalah suami kamu. Aku berbicara atas nama Amirul Mukminin.
Aku minta semua yang kamu pakai itu sekarang dilepas semuanya dan kembalikanlah kepada Baitul Mal. Dengan itu, kamu akan tetap bersama dengan saya. Insya Allah sampai kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya nanti. Tapi jika kamu keberatan juga nggak masalah. Kamu boleh tetap pakai semua itu, tapi kamu saya kembalikan ke keluargamu. Kamu tidak akan lagi bersama dengan saya. Wallahu apakah nanti bisa berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Karena istrinya adalah orang yang intelektualitas cerdas hasil dari interaksi Al-Quran, meskipun sebagai manusia biasa dia shock, kaget, ingat ya, yang namanya udah habit tampil wah itu bukan hal yang mudah untuk melepas menjadi trondol atau tupung begitu saja, nggak mudah. Tapi kan dengan mewek-mewek dia lepas. Baik mas, kalau itu yang membuat aku tetap bersama kamu. Aku ketemu Allah dan Rasulnya, aku lepas semua ini. Mas, aku kembalikan. Itulah namanya interaksinya dengan Al-Quran, melahirkan amalan-amalan ukhrawi, amalan-amalan langit. Kemudian di hari berlalu ketika beliau sedang membaca catatan pembukuan negara, datang anaknya mau bercerita, ditanya dulu, kamu ketemu ayah mau berbicara tentang urusan negara atau urusan keluarga? Kata anaknya urusan keluarga. Kalau begitu tunggu sebentar ya sayang, ayah matikan dulu lampunya. Tiba-tiba lampu listrik di depannya ditiup, mati. Anaknya kaget, ayah kenapa dimatikan? Kan aku mau cerita sama ayah. Kata Abdul Aziz, sayang, lampu ini minyaknya didanai oleh negara. Sedangkan kamu akan berbicara urusan keluarga. Jadi urusan keluarga tidak bisa menggunakan fasilitas negara. Kembali sampai di sini, makanya Umar bin Abdul Aziz, kalau dalam istilah tadi, itu eudemonik. Orang yang sudah mengedepankan memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat. Nah, kok hari ini nggak seperti itu Pak Ustadz? Hari ini sedang dalam proses. Hari ini jumlah manusianya juga jauh lebih banyak yang harus diberikan contoh dan teladan dan harus dibina. Makanya butuh orang yang banyak yang seperti ini. Kenapa bisa begitu? Karena hari ini ruang waktunya sedang ruang waktu di mana hedonisme masih menjadi incaran. Nah, tugas kita ini makanya untuk mengembalikan. Jadi ketika kita dalam keadaan tidak punya, jangan kita didoktrinnya sederhana, ya udah sederhana ya sederhana. Ketika kita dalam keadaan tidak punya, dimotivasinya adalah kerja supaya bisa bayar zakat nantinya. Jadi dikerjain semangat nih nyari dunia. Nah, ketika seseorang sudah dalam posisi dia sudah mendapatkan dunia, baru doktrinnya dimatengin lagi. Zakat, infak, sedekah, ingat akhirat. Zakat, infak, sedekah, ingat akhirat. Kayak gitu kata orang gitu ya. Jadi ketika dunia sudah berkumpul di tangannya, orang harus dimatengin lagi bahwa itu cuma wasilah, itu harus dikeluarkan. Tapi ketika orang lagi tidak berpunya, dia harus dimotivasi, ayo kerja, biar kamu nanti bisa sedekah, dan seterusnya. Yang namanya hubbud dunya wa karahiyatul maut, makanya penyampaiannya harus proporsional, sesuai dengan segmen tempat di mana kita berbicara, begitu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, nah itu disampaikan pada orang-orang yang sudah hidupnya memang ada untuk potensi hedonis, memang ada fasilitasnya, diingatkan supaya dia menjadi orang yang eudemonik. Nah, bagi yang belum bagaimana? Dikasih tahu bahwa yang namanya al-jihadu fisabilillah itu bi amwalihim wa anfusihim. Kasih ngerti ketika kerja itu semangatnya adalah meraih harta, menguatkan jiwa supaya bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar mendapatkan harta yang banyak adalah jihad fisabilillah. Begitu harusnya Adi. Jadi maknanya satu kata tapi sebenarnya bersayap sesuai dengan segmen di mana kita berbicara. Yang miskin dimotivasi jihadnya, jihad ekonomi, sejahtera, kuatkan dalam ibadah. Yang sudah banyak hartanya jihadnya keluarin, lepaskan itu semua, begitu harusnya. Dan mestinya setiap kita yang sudah mendapatkan asupan-asupan materi tentang hal ini, ada yang namanya tarbiyah dzatiyah. Hendaknya setiap kita mampu mentarbiyah diri kita sendiri. Nah, Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang semacamnya, para amilin,
orang-orang yang memang sudah move on secara automatically gitu ya. Akhlak mereka udah seperti itu. Nah, yang saya maksud adalah kita membaca Al-Quran sekarang ini, kemudian kita harus ambil spiritnya, kita ambil ruhnya Al-Quran. Ruhnya Al-Quran adalah mengambil manfaat, berbagi manfaat yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas pemaparannya. Afwan. Santo, mana Mas Santonya? Mute-nya dibuka, Pak. Cadangan nih. Maaf ya. Tertutup. Masih ada lagi satu pertanyaan dari ibu-ibu, kaum ibu, ada yang mau sampaikan, ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan tutup kajian kita malam ini. Tidak ada ya? Baik. Ustaz Sukeri, Ana mohon waktu sedikit antum untuk menutup dengan doa acara kita. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan, kita bisa ambil manfaatnya dan keberkahan melimpah untuk kita semua insya Allah. Tafadhol Ustaz, mohon ditutup. Baik, teman-teman ikhwati fillah, kita tundukkan kepala sejenak, angkatkan kedua tangan, kita berdoa kepada Allah. Siril Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jundam wa min sayyi'il asqam. Allahumma aslih lana dinal ladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyal lati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratal lati fiha ma'atina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada resikonya Pak. Jazakallah Ustaz Sukeri Abdullah yang sudah hadir semua. Kalau mau izin, monggo saya akan menyampaikan beberapa maklumat untuk para. Anda pamit berarti ya Mas. Nah, Ustaz, jazakallah atas. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Siangnya. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah ya ikhwah semuanya. Tambahan sedikit, masih dibuka donasi untuk lelang kebaikan riwayat Ramadan ya. Jadi masih terbuka peluangnya. Tafadhol untuk yang mau mendonasikan, sudah ada tempatnya, dan insya Allah kita akan berjalan menuju ke menjelang ke 20 hari terakhir insya Allah, dan kita sudah kemas beberapa acara Ramadan ini, semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua di Ramadan tahun ini insya Allah. Kalau tidak ada perubahan insya Allah di awal
malam 20 atau malam 21 kita akan